Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Surah Al-Anfal ayat 25. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Quran dengan sebuah pertanyaan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah membuat sebuah pertanyaan. Dan biasanya ketika Allah bertanya, menurut para ulama tafsir, ini memberikan penekanan terhadap apa yang ditanya. Contoh umpamanya ketika Allah Subhanahu wa bertanya dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, siapa itu pendusta agama? Maka setelah itu Allah terangkan yang disebut dengan pendusta agama adalah alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lupa terhadap salatnya, orang yang membiarkan anak yatim, tidak memperhatikan kaum miskin dan lain sebagainya. Orang yang riya, itulah orang yang mendustakan agama. Maka ketika Allah bertanya dalam Al-Quran, maka itu adalah sebuah penekanan kepada kita untuk memperhatikan apa jawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah begitu saja, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Allah ingin memberikan penekanan kita tentang makna fitnah. Di dalam surah Al-Ankabut ini Allah ingin memberikan kepada kita pemahaman apa itu fitnah. Karena Allah menggunakan kalimat tanya. Ahasiban nas, apakah manusia mengira? Ayyutraku ayyakulu amanna, mereka itu dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah. Semua kita menyatakan saya beriman kepada Allah, saya yakin kepada Allah, saya melaksanakan semua perintah Allah, saya senantiasa iman kepada Allah dan juga iman kepada Rasul dan lain sebagainya. Sedangkan kata Allah, syarat sahnya iman wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu belum diberikan fitnah atau belum diberikan ujian. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hikmah atau makna daripada tafsir ayat ini bahwa sesungguhnya seseorang itu belum lagi sah imannya, belum lagi sempurna imannya, belum lagi hebat imannya ketika dia belum difitnah atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita insyaallah pada siang hari ini adalah tentang fitnah. Begitu Allah ingin menguji manusia, ingin manusia itu memperhatikan bahwa sesungguhnya fitnah di akhir zaman ini sungguh berat dan sungguh luar biasa. Tetapi tentunya seseorang yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya, seseorang yang senantiasa sabar terhadap ujian dan fitnah itu
maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu derajat apa? Derajat keimanan. Maka dikatakan oleh para ulama, sahnya iman seseorang itu kalau dia itu difitnah. Sahnya, tingginya iman seseorang itu kalau dia mendapatkan ujian dan cobaan. Hebatnya iman itu kalau seandainya dia telah melewati semua ujian dan cobaan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah perlunya kita memahami tentang konsep fitnah ini, karena fitnah ini sebahagian ulama menyebutkan makna fitnah itu adalah sesuatu yang mengikat, membujuk, menggoda serta menyesatkan. Umpama saja harta kita itu adalah fitnah. Apa sebab semua kita ini cinta terhadap harta? Tak ada kita yang tak cinta terhadap harta. Semua kita cinta. Anak itu fitnah. Sebab apa? Semua kita ini cinta kepadanya, menggoda, terpikat kita padanya. Tetapi kita mesti harus hati-hati bahwa sesungguhnya harta itu bisa jadi sesuatu yang menyesatkan kita. Maka para ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya fitnah itu adalah sesuatu yang kita tertarik kepadanya dan kita mencintainya dan kita menginginkannya, kita terpikat kepadanya, tergoda kita kepadanya. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan tersesat padanya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 25 juga Allah menerangkan tentang makna fitnah itu. Wattaqu fitnatan, hati-hatilah kamu terhadap fitnah atau siksaan atau bala atau kekacauan. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, bahwa sesungguhnya fitnah itu tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Artinya semua orang pasti akan ditimpa fitnah dan mara bahaya. Semua orang pasti akan terkena siksaan, bala, kekacauan dan lain sebagainya. Wa'lamu anallaha syadidul iqab, kata Allah, ketahuilah bahwa Allah itu azabnya maha pedih. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah, dari beberapa ayat ini dapat kita ambil sebuah benang merahnya, bahwa pada hakikatnya yang kita sebut dengan fitnah itu adalah sesuatu yang kita tertarik kepadanya. Dia sesuatu yang mengikat kita, memikat kita, yang menggoda kita, yang akan membujuk kita, yang bisa jadi itu akan menyesatkan kita. Yang pada sisi yang lain, fitnah itu adalah ujian serta cobaan, yang mana kalau seandainya kita tidak membuat benteng yang kuat, benteng yang kokoh, membuat pembatas yang jelas antara kita dengan dirinya, maka kita akan terkena siksaan, bala serta kekacauan. Jadi ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, makna daripada fitnah itu. Dan kita ingin mengutip satu hadis Rasulullah SAW, hadis Imam Bukhari yang disyarah oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tentang bab fitnah. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu mengutip satu hadis tentang fitnah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala yataqarabuz zaman wa yanqusul amal atau ilm wa yulqa syuh wa tazharul fitan wa yakthurul haraj. Qalu ya Rasulullah ayyumal haraj, ayyuma huwa? Qala al-qats. Jadi tentang fitnah ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat Rasul. Beliau bersama dengan Rasul hanya 3 tahun, tetapi yang luar biasanya, ketika beliau hanya 3 tahun bersama dengan Rasul, banyak meriwayatkan hadis. Ternyata rahasianya, seorang yang meriwayatkan hadis itu bukan lamanya bersama dengan Rasul.
tetapi kesungguhannya di dalam belajar. Jadi Imam Abu Hurairah ini dia tidak pernah menyempatkan dirinya kecuali membersamai Rasul. Dia tidak akan pernah sibuk dengan yang lainnya kecuali bersama Rasul. Bahkan dalam riwayat disebutkan Imam Abu Hurairah ini yaitu dia itu tak sempat makan karena ingin senantiasa bersama dengan Rasul. Itulah. Jadi saking cintanya ilmu Imam Abu Hurairah ini, saking ingin mendapatkan mutiara-mutiara dari Rasul itu, dia senantiasa membersamai Rasul. Dan kalau perlu katanya saya tak perlu makan, yang penting saya bisa bersama dengan Rasul. Masya Allah, ini luar biasa. Hingga dalam riwayat disebutkan di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Ummul Mukminin Aisyah itu adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini asal Rasulullah tidak bersama dengan istrinya Aisyah, maka akan bersama dengan Abu Hurairah. Maka salah satu sukses kita dalam hidup ini adalah kesungguhan kita seperti Abu Hurairah yang meriwayatkan ribuan hadis. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah ini punya karakter, beliau sangat cerdas sekali. Begitu ada hadis yang diriwayatkan dari Rasul, ada Rasulullah menyebutkan suatu hadis, langsung beliau akan langsung menyimpan dalam otaknya. Dan dia punya memori yang sangat kuat sekali. Nah, kadang-kala kita ini kan ketika kita disampaikan orang 10 kali belum lagi kita hafal. Tapi Abu Hurairah ini begitu sampaikan, dia langsung hafal. Dia langsung ingat dia. Saking cerdasnya Abu Hurairah, maka ketika kita membaca hadis, maka kita akan sering menjumpakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan Abu Hurairah, ya, kesungguhannya serta kecerdasan yang dia miliki sehingga banyak meriwayatkan hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini bercerita tentang fitnah akhir zaman. Kata Abu Hurairah, ada 5, jadi ada 5 perkara yang akan terjadi pada akhir zaman itu. Ya, akan ada fitnah yang luar biasa yang akan terjadi kepada kaum muslimin. Yang pertama kata beliau, fitnah yang pertama itulah yataqarrabuz zaman. Waktu itu sangat cepat sekali kata Abu Hurairah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sekarang ya fenomena yang kita alami saat ini, kita merasa waktu itu sangat cepat sekali. Apa namanya cepat waktu itu? Cepat waktu itu menurut sebahagian para ulama tafsir menyebutkan, para ulama syarah menyebutkan, cepatnya zaman itu, waktu itu seakan-akan cepat sekali berganti dan kita belum bisa berbuat apa-apa. Seperti umpamanya ini yang sering terjadi, umpamanya kita banyak dilenakan oleh perkara-perkara dunia ini. Contoh, begitu kita duduk di depan televisi, kita menonton sebuah film, habislah umur kita 2 jam di situ tanpa sebenarnya mendapatkan manfaat apa-apa. Ketika kita pegang handphone kita, kemudian mulai kita scroll atas bawah, sosial media, Facebook, Twitter, macam-macam, TikTok, tanpa terasa 3 jam habis waktu kita, tanpa kita bisa melakukan hal yang bermanfaat. Jadi inilah peringatan dari Allah dan Rasulnya kepada kita, bahwa sesungguhnya kita mesti hati-hati terhadap fitnah akhir zaman ini, yaitu kita akan dilenakan oleh perkara-perkara yang itu akan menghabiskan waktu dan umur kita. Maka banyak sekali ya, peringatan-peringatan tentang fitnah akhir zaman ini, perkara-perkara yang melenakan itu mestilah kita senantiasa jaga. Maka banyak sekarang orang yang sudah mulai menjauhkan dirinya daripada handphone, menjauhkan dirinya daripada televisi, kemudian kembali kepada hal yang bermanfaat. Mungkin boleh kita punya handphone, tapi yang kita baca tentunya adalah perkara yang bermanfaat, berita, kemudian hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ataupun hanya sekedar lagu dan lain sebagainya. Maka saya pernah membaca dalam sebuah artikel, akibat runtuhnya kekhalifahan Andalusia di Spanyol itu adalah ketertarikan mereka terhadap
perkara-perkara yang melenakan, lagu, nasyid dan lain sebagainya. Jadi dulu dikisahkan bahwa sesungguhnya di Andalusia itu sangat maju sekali. Banyak situ muncul tokoh-tokoh yang luar biasa, Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Hayyan, Ibnu Batutah, sampai kepada Al-Khawarizmi dan lain sebagainya. Tokoh yang luar biasa di Andalusia itu. Apa sebab ketika itu banyak sekali tokoh? Karena mereka gemar sekali dalam majelis kajian ilmu. Jadi kalau ada pengajian seperti ini, semua orang akan hadir, ramai datang. Mereka gemar sekali mendengarkan kajian ilmu. Mereka gemar sekali mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tadabbur ayat Al-Quran, makna Al-Quran. Sampailah datang suatu ketika seorang penyair, atau kita katakan seorang pemusik lah, seorang pemusik yang membawakan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu tentang keindahan. Dia datang dari Baghdad ke Andalusia. Pada waktu itu awalnya orang itu sibuk dengan majelis-majelis ilmu, dengan pengajian, dengan memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Datang orang ini seakan-akan membuat ketertarikan kepada nasyid, lagu, sesuatu yang melenakan. Akhirnya di situ mulailah orang gemar dalam acara pesta, dalam acara yang penuh dengan kesenangan. Akhirnya majlis ilmu runtuh. Ketika majlis ilmu runtuh, maka Andalusia pun ketika itu runtuh. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah diantara fitnah-fitnah akhir zaman yang tentunya banyak sekali fitnah tentang akhir zaman ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala fitnah, dari segala mahara bahaya, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah agar kita bisa istiqamah di jalannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.